Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlasin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Terima kasih Yai Zuhairi, Maulana Ridwan, Kusdino, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Tema malam hari ini tentang milenial dan kewaspadaan terhadap doktrin teroris, terutama di tengah anak-anak muda. Ketika diberikan judul ini, saya hampir-hampir mengatakan kaum milenial gitu dan waspada terhadap ulama abal-abal. Karena biasanya ciri khas Islam ramah itu ya ada zauk bahasa dari Yai Zuhairi gitu ya. Nah, mengapa saya mulai dari situ? Pertama, kalau bicara data, sudah sejak mungkin saya kira entah 10 atau berapa belas tahun yang lalu, itu sudah ada temuan-temuan terhadap giroh keagamaan pada anak-anak remaja, anak-anak SMA terutama, melalui kegiatan-kegiatan di sekolah yang dibimbing, dan ketika diadakan survei, diantaranya boleh cek pada kawan-kawan Wahid Institute atau Wahid Foundation sekarang, itu sudah menemukan PR terhadap generasi milenial itu sejak 10 tahun yang lalu mungkin, atau bahkan lebih. Sudah ada temuan-temuan itu. Bahkan disinyalir pada generasi yang kebanyakan itu secara akademis dalam penilaian kriteria akademis yang ada di negeri kita sekarang ini, ya anak-anak yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, begitu. Itu paling tidak ketika disurvei, kiroh untuk beragamanya itu dekat dengan kiroh misalnya ingin mendirikan negara Islam, ingin menegakkan syariat Islam. Awalnya kan dari situ. Jadi sudah sejak awal sekali memang pada bangku sekolahan, anak-anak SMA, kita, para guru kita semua sudah mesti mulai turun untuk mendekati anak-anak muda itu, mendekati mereka semua. Kalau tidak dekati, ya ada yang mendekati, ada yang membimbing mereka, dan ternyata bimbingannya ke arah yang kurang baik, yang tidak baik bahkan. Nah, yang kedua, sekarang mereka sudah masuk pada era digital, era sosial media, dan kita kadang-kadang, kebanyakan kita tidak aktif di era sosial media itu. Alhamdulillah ada channel seperti Islam Ramah, tapi perlu disebarluaskan kepada anak-anak muda itu. Yai Zuhairi sangat aktif di Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ya, beliau dan kawan-kawan Islam Ramah itu sudah berjuang untuk itu. Kita mesti punya jaringan untuk saling menguatkan satu sama lain. Tapi ada beberapa karakteristik milenial itu supaya tidak terpapar doktrin teroris. Pertama, menurut saya adalah ini ada hadis, ada riwayat. Tadi biasanya saya mengutipkan. Saya boleh share screen? Sudah ya? Sudah. Belum dikasih ijazah oleh Yai. Nah, biasanya saya kan mengutip dari NU Online. Itu sumber ya rujukan. Nah, sekarang saya kutip dari ini, NU garis lucu. Ya. Kalau biasanya dari NU Online, sekarang dari NU garis lucu.
Ya, NU garis lucu mengutip ini nih, BNPT sebut orang humoris paling susah direkrut menjadi teroris. Ini padahal berita tahun 2017, sudah 4 tahun yang lalu, tapi muncul lagi, di-up lagi. Dan ini NU garis lucu lumayan lah gitu ya. Sehingga satu di antara cara menghadapi doktrin-doktrin itu ya, kita memang hidup itu mesti ada garis lucunya, mesti ada humornya, ada candaannya, walaupun tidak boleh berdusta ya. Tetapi bercanda itu tidak selalu harus berdusta. Seperti ini nih, gambar ini mudah-mudahan bisa diklik ya. Nah, ketika tidak sanggup lagi menghadapi beban hidup, menghadaplah ke langit. Kan pesannya bagus, pesan yang indah. Nah, dan ada hadisnya, saya stop share ya. Tadi itu menurut BNPT, orang humoris rada susah direkrut oleh teroris. Yai Zuhairi, Maulana Ridwan, Gustino itu. Ini ada kaitannya dengan kultur yang dengannya kita tumbuh. Misalnya kalau di pengajian, di kajian kita didoktrin, bahkan bertanya pun tidak boleh. Pokoknya ikut saja, dengarkan saja. Itu sudah ciri-ciri, tanda-tanda untuk didoktrin itu. Dan satu ciri komunitas masyarakat yang cair adalah bercanda satu sama lain tanpa harus berdusta. Sekali lagi, bercanda tidak harus berdusta, seperti contoh yang tadi. Nah, ada hadis di dalam Kanzul Ummal, kompendium hadis Ahlus Sunnah terbesar dari Allamah Muttaqi Al-Hindi. Lalu ada juga hadisnya dalam Mizanul Hikmah dari Allamah Raisahri, juga kompendium hadis dari mazhab Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Tapi di Ahlus Sunnah hadis ini didhaifkan. Dan Allahyarham ayahanda pernah mengutip hadis ini di dalam misalnya silsilah hadis dhaifah dari Al-Albani, hadis ini didhaifkan. Nanti kita minta pendapat Yai Zuhairi dan Maulana Ridwan. Dalam Mizanul Hikmah ada keterangan. Kalaupun dhaif, ada keterangan. Bunyinya itu begini. Mana tadi ya? Wala abu, pokoknya main-mainlah kalian itu, bersenang-senanglah, karena itu mungkin dia didhaifkan. Karena kok ngajak main-main. Fa inni akrahu ayyura fi dinikum ghilbah. Dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tidak ingin melihat dalam agama kalian itu ada kekakuan. Agamanya itu kaku, tidak dinamis. Jadi bercandalah, bermainlah. Itu ada hadisnya. Di Ahlus Sunnah ada, di mazhab Ahlul Bait juga ada. Di Ahlus Sunnah didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi di dalam Mizanul Hikmah ada tambahan begini. Lau sahal hadis, kalaupun hadis ini sahih. Jadi sebetulnya beliau tidak menempatkan hadis ini pada derajat yang sahih. Kalaupun sahih, yang dimaksud lahu wala'ibnya itu, karena ayat Al-Quran kan melarang lahu wala'ib. Itu adalah pada hal-hal yang halal. Gitu. Lahu wala'ib pada hal yang halal. Misalnya pada hal yang halal itu ada, tidak akan saya terjemahkan. Atau tidak usah dilanjutkan aja gitu. Pada hal-hal yang halal itu. Jadi canda sangat diperlukan. Nah, kita beruntung, bersyukur, alhamdulillah diperkenalkan dengan khazanah canda tawa seperti dari Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kultur yang tumbuh dari canda tawa itu luar biasa sebetulnya berkahnya. Ya, membuat cair suasana, dan itu kemampuan tersendiri. Allahyarham ayahanda pernah ingin memasukkan kemampuan humor itu ke dalam satu di antara kemampuan kecerdasan majemuk itu, tapi belum ada penelitiannya karena tidak mudah membahagiakan orang itu. Nah, satu itu ya, menurut berdasarkan BNPT tadi, yang humoris cenderung tidak dapat direkrut oleh teroris. Yang kedua, kalau dari saya, pertama humor, yang kedua
keteladanan, kisah-kisah keteladanan. Anak muda sekarang itu rindu idola. Mereka itu ingin idola. Mencontoh itu mencontoh siapa? Lihat di mungkin dunia barat begitu, ini tokoh-tokohnya begitu. Siapa ini yang bisa kita tiru pada sejarah Islam? Sayangnya kita tidak membekali anak-anak muda kita dengan kisah-kisah yang membangkitkan semangat beragama mereka dengan cara yang tidak mengarah kepada doktrin-doktrin kekerasan itu. Malah yang ditanamkan cerita-cerita jihad, melawan kebatilan, ini dan itu. Tapi perlu keteladanan. Ya, tentu dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam misalnya mengenalkan keluarga Nabi itu menjadi satu kewajiban. Adibu auladakum hubba Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban karena ia memberikan keteladanan. Disitulah peran kisah-kisah penggugah itu untuk menjauhkan anak-anak muda kita dari kemungkinan diinfiltrasi oleh paham-paham tertentu, terutama paham-paham teroris. Mesti punya stok kisah-kisah. Sayangnya mungkin tidak terlalu banyak. Ada tiba-tiba kisahnya kisah perang, kisah sahabat keberanian di medan perang. Jadi langsung ke situ teladannya itu. Tidak ada teladan misalnya bagaimana muamalah di pasar, bagaimana bercengkrama di tengah-tengah keluarga, bagaimana berbincang muliakan anak-anak. Ini teladan-teladannya itu teladan perang, teladan meninggalkan keluarga untuk jihad dan seterusnya. Maka perlu pasokan keteladanan. Termasuk ulama-ulama kekinian, kisah-kisah kontemporer. Nah, tradisi di Nahdiyin misalnya, karena itu saya tidak mengubah latar belakang saya tadi sesuai amanat Yai Zuhairi. Pertama, canda-canda humor diwariskan oleh Yai Abdurrahman Wahid. Contoh. Lalu di tengah-tengah Nahdiyin itu banyak sekali kisah kemuliaan akhlak, karomah para kiai. Itu mendekatkan kita, anak-anak muda, pada teladan. Sampai anak-anak muda itu, terutama ini misalnya mohon izin Yai di dalam kaderisasi di Ansor misalnya ya gitu, itu ditanamkan betul cinta dan alat berkah pada kiai itu, penghormatan pada kiai itu luar biasa, khidmat pada kiai itu luar biasa. Nah saya kira dari teladan agung seperti keluarga Rasulullah SAW, para kiai, para maulana itu akan menanamkan bekal tersendiri bagi anak-anak muda kita. Seperti misalnya saya contohkan ini ada kisah seorang calon pejabat negara begitu. Ya, ada keteladanan calon pejabat negara menghadiri undangan, naik kendaraan umum, lalu mencari kesana kemari, jalan kaki, sendirian, tidak ada yang menemani, pulang juga tidak ada yang mengantar. Nah keteladanan itu dekat dengan keseharian anak-anak muda. Loh kok bisa ada calon pejabat negara sederhana, tidak terlalu peduli ini dan itu kisah-kisah yang dekat dengan keseharian kita harus kita sampaikan kepada anak-anak muda. Contoh ini, contoh. Sekali lagi, contoh. Ya, tapi dua hal bagi saya untuk menghadapi doktrin itu pada anak-anak muda kita, supaya waspada itu satu, humor ya, seperti tadi itu seruan BNPT, humor yang benar, artinya tidak harus berdusta. Sekali lagi, humor tidak selalu harus berdusta, tidak selalu harus menyakiti, tapi ada yang membahagiakan hati ya. Kemudian ya seperti hadis baginda Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah SAW, siapa yang lebih tampan, engkau atau Nabi Yusuf alaihissalam? Baginda Nabi menjawab, Yusuf lebih tampan, tapi aku lebih menawan. Nah, itu bagi saya itu
enaklah dengarnya, membahagiakan gitu ya. Ada kemuliaan di situ, baginda Nabi memuliakan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, pada saat yang sama menunjukkan derajat kemuliaan beliau dan seterusnya. Dan yang kedua, kisah-kisah keteladanan, apakah itu dari orang-orang besar sepanjang sejarah, terutama kalau kita punya kultur para kiai, kultur para maulana, kultur orang-orang besar yang dekat dengan keseharian kita, yang kisahnya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Saya kira demikian, Kustino, Yai Zuhairi, Maulana. Terima kasih. Walafu minkum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.